Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan yang saya hormati. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan di komunitas belajar sekolah SMP Maria Mugiri. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran Project Based Learning (PBL). Oke, dalam presentasi kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran Project Based Learning. Dengan fokus pada permainan tradisional. Yang pembelajaran berbasis proyek permainan tradisional merupakan pendekatan yang menarik dan bermakna bagi siswa. Melalui proyek-proyek yang melibatkan permainan tradisional, siswa tidak hanya mempelajari konsep-konsep pembelajaran, namun juga dapat melestarikan warisan budaya. Oke, jadi latar belakang saya memilih permainan tradisional untuk siswa SMP karena kebanyakan siswa sekarang itu pada sering bermain gawai atau handphone. Oke, di SMP Maria Mugiri ini siswa kita larang untuk bermain HP saat pembelajaran kecuali diizinkan oleh Bapak Guru, karena di pagi hari siswa mengumpulkan HP di ruang guru kemudian diambil saat pulang. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan dalam komunitas belajar SMP Maria Mugiri. Oke, kita lanjutkan tentang langkah-langkah pembelajaran. Pemilihan permainan tradisional, pilih permainan tradisional yang relevan dengan budaya lokal seperti congkak, gebak sodor, atau kereta api. Atau mungkin Bapak Ibu Guru ada yang pernah memperagakan permainan tradisional di kelas-kelas pagi mungkin pernah permainan apa mungkin? Mululan. Mas-masan. Oke, bagus. Ya, selain membuat anak menarik, juga melestarikan permainan tradisional dari daerah-daerah selain di Pulau Jawa. Riset dan diskusi. Yang kedua, riset dan diskusi. Ajar siswa untuk melakukan riset tentang sejarah atau aturan dan nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tersebut. Didiskusikan hasil riset secara berkelompok. Jadi kalau di PJOK kemarin saya sudah pernah mempraktekkan proyek based learning ini dalam permainan atau pembelajaran SEM, Sport Education Model. Jadi semua siswa itu terlibat dalam SEM. Ada yang jadi wasit, ada yang jadi ball boys, ada yang jadi hakim garis, dan semua yang kita terlibat di panitia melakukan permainan bola voli seperti itu. Kemudian perencanaan proyek yang ketiga, siswa merencanakan bagaimana mereka akan mempresentasikan permainan tersebut. Ini juga bisa meliputi pembuatan alat permainan, video tutorial atau presentasi. Kemudian yang keempat, praktik dan pengembangan. Siswa berlatih memainkan permainan tersebut sambil mendokumentasikan prosesnya. Mereka juga bisa mengembangkan variasi permainan atau menciptakan aturan baru. Jadi tidak baku aturan yang dibuat. Misalkan nanti permainan gebak sodor, karena lapangan SMP Maria Mugiri halamannya itu kurang luas dan bisa dimodifikasi aturannya, lebar lapangan, panjang lapangan tidak sesuai standar. Kemudian yang kelima, bisa mempresentasi atau merefleksi. Setiap kelompok mempresentasikan temuan dan pengalaman mereka, didiskusikan apa yang telah dipelajari dan bagaimana permainan tersebut dapat dipertahankan. Oke, selanjutnya ini adalah Bapak Ibu Guru Pembel SMP Maria Mugiri. Ada beberapa yang tidak hadir karena sedang melakukan kegiatan pembelajaran, jadi tidak bisa semua hadir. Ada yang sedang anaknya sakit dan ada yang berkegiatan lain.
Tujuan dan manfaat pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Meningkatkan keterlibatan siswa. Pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi semua siswa itu terlibat aktif, tidak ada yang menjadi penonton atau yang beristirahat. Jadi semua terlibat dalam kelompok ataupun dalam permainan yang dipermainkan. Kemudian yang nomor 2, pengembangan keterampilan. Siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Jadi tidak hanya kolaborasi antar siswa putra, bisa melibatkan putra putri, tidak menyingkirkan gender ya. Jadi semua terlibat. Kemudian yang ketiga, aplikasi pengetahuan. Siswa dapat menerapkan pengetahuan dan konsep yang dipelajari dalam konteks. Selanjutnya, mendesain proyek pembelajaran permainan tradisional. Yang pertama ada identifikasi permainan. Pilih permainan tradisional yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Jadi pemilihan identifikasi permainan tadi tidak yang sulit-sulit, mungkin yang bisa semua terlibat dan menyenangkan. Kalau di permainan olahraga, permainan tradisionalnya yaitu yang pernah gubak sodor, bentengan, kemudian ada egrang atau bagian juga pernah. Kemudian rancangan aktivitas. Oke, mungkin dari Bapak Ibu dulu ada masukan atau tambahan tentang permainan tradisional. Apa ini? Oke, kita lanjutkan rancangan aktivitas. Kembangkan aktivitas yang mendukung pengalaman belajar siswa melalui permainan. Jadi siswa itu dibuat senang karena melakukan aktivitas permainan. Jadi semua terlibat dalam gerak. Jadi semua siswa aktif dalam pembelajaran tersebut. Kemudian integrasi kurikulum, selaraskan proyek dengan kompetensi dan materi pembelajaran yang harus dicapai. Oke, selanjutnya memilih dan menganalisis permainan tradisional. Kriteria seleksi, pertimbangan faktor-faktor seperti kesesuaian dengan tujuan, ketersediaan bahan, dan keamanan. Oke, di SMP Mari Mandiri ini mungkin bahan-bahan bisa kita dapatkan dari berbagai kalangan ya, bisa dari warung, bisa beli atau juga mencari, disuruh mencari. Kemudian tentang keamanan ya, sangat penting karena nanti terkait keselamatan siswa dalam melakukan permainan tradisional supaya tidak terjadi kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan, itu kita pertimbangkan juga keamanan. Dan analisis karakteristik, identifikasi aturan. Nah, aturannya itu dibuat sesimpel mungkin atau semudah mungkin jadi semua siswa bisa memahami. Kemudian strategi dan nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional seperti sportivitas itu kita harus selalu jaga ya, karena anak-anak sering sportivitas itu sering diabaikan, jadi harus kita tegakkan. Potensi pembelajaran, eksplorasi bagaimana permainan tradisional dapat diintegrasikan dengan materi pembelajaran. Kemudian dokumentasi, catat dan dokumentasikan informasi penting mengenai permainan tradisional. Integritas kurikulum dan kompetensi pembelajaran, analisis kurikulum. Pelajari standar kompetensi, indikator dan materi pembelajaran yang relevan. Kemudian yang kedua, desain proyek, rancang proyek pembelajaran yang dapat mengintegrasikan permainan tradisional. Yang ketiga, pemetaan kompetensi, identifikasi kompetensi yang dapat dicapai melalui proses pembelajaran permainan tradisional. Ini dalam KBM, selain dari mapel Jogja, bisa dari mapel yang lain untuk melakukan tidak hanya permainan tradisional ya, dari mapel IPA misalnya, contohnya seperti apa Bu? Proyek based learning yang pernah dilakukan yang berbasis proyek, misalkan siswa disuruh membuat apa yang pernah yang atom dulu misalnya. Ya, si atom ini dari bola model atom, kemudian yang dari Mbak Buani dari PS pernah apa Bu? Proyek based learning global pernah bagus. Dan dari matematika mungkin membuat apa Bu?
bangun pulang yang ada di sekolah. Pak Anggit mungkin bahasa Indonesia yang pernah dilakukan membuat cerita dalam drama inspirasi lanjutkan implementasi pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi, kreativitas, dan presentasi. Jadi siswa bekerjasama dalam kelompok untuk merancang dan melaksanakan proyek. Kemudian siswa didorong untuk berpikir kreatif dalam mengembangkan ide-ide proyek. Kemudian di presentasinya siswa mengevaluasi hasil proyek mereka. Kemudian selanjutnya penilaian dan refleksi pembelajaran. Yang pertama dari proses pantau dan evaluasi keterlibatan dan perkembangan siswa selama proyek berlangsung. Kemudian yang kedua, nilai hasil akhir proyek berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, refleksi, analisis pembelajaran dan identifikasi area peningkatan untuk proyek selanjutnya. Jadi tidak hanya sekali proyeknya, bisa beberapa kali sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan pembelajaran berbasis proyek permainan tradisional dapat meningkatkan keterlibatan dan kompetensi siswa serta melestarikan warisan budaya. Rekomendasi, guru disarankan untuk terus berinovasi dalam mengembangkan proyek-proyek pembelajaran yang memanfaatkan permainan tradisional. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah hadir dan memberikan saran, kesempatan, dan meluangkan waktu untuk komunitas belajar SMP Mari Mendiri. Terima kasih sudah memberikan saran, masukan, dan juga keterlibatan. Oke, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga komunitas belajar SMP Mari Mendiri bisa berjalan terus dan untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi belajar Bapak Ibu guru. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.